Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bicara tentang Fatihah dalam kaitan dengan sholat ya. Jadi bacaan Fatihah terkait dengan ibadah sholat. Kemarin pendapat yang pertama menurut ulama Hanafiyah bahwa yang wajib di dalam sholat itu adalah membaca qiraatul ayatin Al-Quran, membaca ayat Al-Quran yang mana saja, artinya tidak harus Fatihah. Meskipun yang utama adalah membaca Fatihah. Itu menurut pendapat Hanafiyah. Golongannya Imam Abu Hanifah. Ada beberapa dalil dasar yang diungkapkan oleh golongan atau mazhab Hanafiyah. Sekarang yang kedua, Ar-Ra'yusan, pendapat sing nomor 2. Halaman 68. Ar-Ra'yusani pendapat sing nomor 2 lil Malikiyati wasyafi'iyati wal hanafi wal hanabaliyati wal hanabiliyah hambali wal hambaliyati lil Malikiyati wasyafi'iyati wal hambaliyah. Menurut golongan Maliki, jadi kalau Malikiyah itu mazhab yang ada di dalam Imam Malik. Tidak mesti pendapatnya Imam Malik. Bisa jadi adalah pendapat para imam, a'immah yang ada di dalam kelompoknya mazhab Imam Malik. Itu penyebutannya Maliki. Tapi kalau dikatakan Imam Malik, itu ya Imam Maliknya yang berpendapat langsung. Karena setiap mazhab itu punya manhaj. Manhaj itu punya metodologi, punya rumusan di dalam berpikir, dalam memahami terhadap dalil ya, Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas itu. Nah, karena ada manhaj, maka dimungkinkan para a'immah yang ada di dalam mazhab tertentu, lalu dia mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum atau hasil ijtihadnya. Nah, yang masih dalam kelompok itu disebut dengan Malikiyah, Kang Bongso Imam Malik. Hanafiyah, Kang Bongso Hanafi. Jadi tidak mesti itu langsung pendapatnya Abu Hanifah atau pendapatnya Imam Malik. Tapi bisa jadi kalau Malikiyah itu adalah kelompok a'immah atau tokoh-tokoh a'immah, tokoh-tokoh imam, mujtahid yang ada di bawah mazhab masing-masing itu tadi ya. Itu penyebutannya Malikiyah, Syafi'iyah. Gitu. Jadi kalau Syafi'iyah itu tidak mesti Imam Syafi'i. Bahkan cenderung yang berpendapat adalah para imam. Nah mungkin saat itu belum sedetail ketika mazhab itu mengungkapkan atau imam mazhab itu menyampaikan atau menghasilkan sebuah hasil ijtihad. Jadi kalau seperti Imam Syafi'i itu punya tokoh imam mazhabnya seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Kalau Hambali itu punya, kalau Hanafi itu punya namanya Imam Yusuf. Abu Yusuf itu tokoh di bawah mazhab ya, dari masing-masing imam. Wahwa menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah ini, wahwa utawi ar-ra'yusani, kembalinya kepada ar-ra'yusani, pendapat yang kedua, kelompok kedua. Jadi ada dua kelompok besar, satu yang mengatakan tidak harus Fatihah, tapi harusnya adalah ayat Al-Quran dalam sholat. Kelompok yang kedua harus Fatihah, tidak sah kalau tidak membaca Fatihah. Itu kelompok kedua ini. Dari 3 mazhab tadi, jumhur ulama ini. Wa huwa tayra'usani wujubu qiraatil Fatihah
wajibnya maca Fatihah biainiha kelawan keberadaannya Fatihah. Biainiha kelawan kahna Fatihah fis sholati lil imami bagi imam wal munfaridi dan bagi orang yang sholat sendiri tidak berjamaah. Jadi dalam sholat itu ada istilah sholat berjamaah, ada sholat munfarid. Munfarid itu statusnya sholat yang tidak berjamaah, itu namanya sholat sendiri. Meskipun bareng-bareng, tapi kalau dia tidak memenuhi ketentuan dalam hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah, dia tetap dikatakan sholat munfarid. Jadi munfarid itu bukan kok sendirian sak masjid dewi, bukan. Status hukum yang menyangkut tentang hubungan antara imam dan makmum. Kalau ada hubungan hukum dalam sholat itu, namanya hubungan hukum berjamaah, maka itu namanya sholat berjamaah. Tapi kalau dia tidak memenuhi aturan hukum, niatnya tidak menyebutkan niat makmuman, ya tidak sah. Namanya sholatnya apa? Munfarid. Sholatnya dianggap sholat sendiri. Nah, dalam hal membaca Fatihah, menurut 3 kelompok imam besar ini, wajib baca Fatihah itu, baik sholatnya itu berjamaah, bagi imam yang wajib membaca, maupun munfarid. Gitu ya. Jadi kalau berjamaah, yang berkewajiban itu adalah imam. Yang berkewajiban. Kita wajib membaca, itu nanti ada perbedaan lagi sudah. Jadi ketika wajib membaca Fatihah, siapakah yang wajib membaca Fatihah? Yang sepakat itu semuanya imam dan munfarid. Sekarang bagaimana kalau makmum? Itu nanti terdapat perbedaan lagi di antara 3 ini. Jadi dalam suatu masalah, satu poin pokok besarnya itu bisa terjadi kesepakatan. Tapi perinciannya nanti terjadi perbedaan lagi. Kayak kasus ini ya, Fatihah itu 3 kelompok imam mazhab ini, Syafi'i, Hambali, dan Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki ini sepakat bahwa Fatihah itu rukun di dalam sholat. Tetapi ketika bertanya, apakah Bismillah termasuk Fatihah? Itu berbeda lagi nanti. Ketika iya, oke, Bismillah itu sepakat. Mungkin beberapa imam sepakat gitu ya. Nanti pertanyaan timbul lagi, apakah dibaca keras atau dibaca pelan? Sudah berbeda lagi. Jadi makanya dalam pokok agama itu terkadang bisa disepakati ya kecenderungannya. Tetapi ketika masuk pada furu itu cabang kayak tadi itu ya. Apakah dibaca keras apa pelan, itu namanya furu. Cabang dari sebuah masalah pokok gitu. Itu terjadi perbedaan. Ya sama dengan sholat lah. Semua ulama, jumhur ulama muttafaq alaih ijma bahwa sholat itu wajib. Tapi yang lalu kemudian masuk dalam komponen sholat itu mana saja? Yang harus dirukunkan, yang harus diabadkan, yang harus dihayatkan, itu sudah berbeda lagi. Nah, itu namanya khilafiyah. Terus mana yang benar? Semua benar. Sepanjang itu dihasilkan oleh para imam, para mujtahid, yang dia punya kapasitas untuk melakukan ijtihad. Karena memang dalilnya itu sifatnya dhonni. Sesuatu yang terjadi perbedaan itu pasti dalilnya itu dhonni. Dhonni itu artinya yang di situ akan menimbulkan banyak persepsi, pemahaman, gitu ya. Kalau dalilnya itu qat'i itu pasti ijma, pasti sepakat. Bahwa sholat itu wajib itu qat'i dalilnya, aqimus sholat, wa atuz zakat itu qat'i. Hadisnya itu qat'i. Ya. Tapi lalu kemudian di dalam kerangkanya itu ada yang mereka berbeda pendapat. Nah, itu namanya karena dalilnya sifatnya adalah dhonni. Dan khilaf itu sesuatu yang memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fikih. Karena fikih itu hasil dari proses ijtihad yang namanya dhon tadi. Jadi yang di situ menimbulkan persepsi. Nah, dalil yang mana menimbulkan persepsi itu ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Kalimat yang menimbulkan persepsi, kalimat yang mustarok, yang mengandung makna ganda, itu kemungkinan persepsi. Paham ya? Lalu dhon itu bisa jadi juga karena status hadisnya. Dan seterusnya. Itu ada itu. Oke ya, itu proses pemahamannya begitu. Liqaulihi karena dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi dasar dari 3 kelompok imam yang mengharuskan bacaan Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini dalilnya. La sholata orang salat sah itu wujud. Jadi kalimat la sholata ini
Bermakna sah. Bermakna sah. Aila sholata sihhata. Kalau ono sholat sah iku maujud. Ya, ada iku maujudnya. Nah, khabarnya lah itu disimpan. Dibuang. La sholata orang sholat sah iku maujud. Kalau golongan Hanafi menyebutnya tidak la sholata ora sah, tapi ora sempurna. Ya. La sholata ora sempurna iku maujud. Ora ono sholat sempurna iku maujud. Karena pengertiannya sempurna, maka berarti tidak harus. Sesuatu yang sifatnya menyempurnakan itu kan secara hukum kesimpulannya tidak harus. Tapi sunnah, utama gitu ya. Utama. Utama berarti kan tidak harus. Ya sebaiknya kan itu. Itu anjuran. Jadi podo-podo dalilnya, karena dalil nidhon, kalimatnya dari si kalimat, itu menimbulkan persepsi yang berbeda. Paham ya? La sholata, tadi di mana ya Pak? Kalau 3 kelompok imam ini apa? Ora ono sholat sah iku maujud. Tapi kalau kelompok Hanafi apa? Ora ono, ora sempurna sholat iku maujud. Gitu ya. Sempurna. Makanya tidak harus Fatihah gitu. Dalilnya juga pakai gitu. Dia mengkaji hati sini, tapi proses pemahamannya berbeda. Nah itulah namanya proses ijtihad atau pemahaman terhadap sebuah dalil. La sholata ora ono sholat iku maujud liman kedue wong lam yakra kang ora maca sapa man bi Fatihatil kitab dengan Fatihatil kitab. Jadi orang sah sholat iku maujud itu menurut kelompok 3. Wa hamalu an-nafya ala nafyil haqiqat. Nah ini pengertian sah tadi itu ya. Wa hamalu lan padha memahami. Hamalu itu artinya pemahaman. Hamalulan padha memahami sapa Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah. An-nafya ing mentiadakan. Jadi Rasulullah ora ono salat sah, gitu. Ora ono salat. Berarti salatnya dianggap tidak ada kalau tidak baca Fatihah. Kalau dianggap tidak ada itu berarti kan tidak sah. Paham ya? Jadi sesuatu yang dilakukan yang tidak memenuhi terhadap ketentuan itu berarti meskipun ketok yang lakoni dianggap tidak lakoni, gitu ya. Dianggap tidak lakoni. Karena tidak menunsur. Paham ya? Nah, itu pemahamannya nafil hakikat artinya. Yang tadi dikatakan aila sikhata bis shalah. An-nafya ala nafil hakikat bi annal asla wal aqwa. Li annal asla karena saat temani asal. Asal itu pengertian asal dalam bahasa wal aqwa dan yang lebih kuat annan nafya sesungguhnya nafi tadi kan ada nafi dulu. Lah itu ya. Anna nafya sesungguhnya nafi iku alal umumi ing ngatasi umum aila sholata sahihata. Ora ono salat iku mujud sahihatan yang sah. Wa nafil sikhati. Wa nafil sikhati utai menafikan mentiadakan adanya sah. Iku akrabu lebih dekat ila nafil haqiqah maring mentiadakan hakikatnya salat. Nah itu ya, proses memahaminya itu begitu. Cara memahami terhadap sebuah dalil kalimat itu. Maka pemahaman pada bahasa itu menjadi penting ketika kita ingin memahami kesimpulan hukum yang ada di dalam sebuah kalimat. Jadi begini, dalam bahasa itu ada satu rumusan, dalam usul fikih itu. Ada pemahaman yang bersifat mutabadir. Mutabadir itu kalimat yang mengandung makna yang mudah, yang segera bisa kita pahami. Nah, makna itu namanya makna hakikat, itu lebih didahulukan. Karena bahasa itu kemungkinan mengandung hakiki, makna hakiki, kadang mengandung makna apa? Majaz. Majaz itu makna yang tidak sesungguhnya. Maka ketika terjadi dua pemahaman, apakah kalimat itu difahami hakiki atau majazi, yang diutamakan itu yang hakiki, karena hakiki itu yang lebih cepat untuk difahami. Paham ya? Nah, pemahamannya begitu. Kalimat la itu nafi. Nafi itu pemahaman yang paling kuat itu, yang paling awal hakikinya adalah ya kalau nafi itu berarti mentiadakan. Kalau nafi itu. Bukan kok lalu menyempurnakan. Kalau tidak ada itu ya tidak ada. Nafi lagi itu ya paling gak ono. Itu gak ono. Sing dipangani berarti tidak ada. Paham ya? Berarti yang betul-betul tidak ada. Meskipun dia punya pengertian yang dipangani itu artinya makanannya tidak enak. Bisa jadi begitu. Yang didahulukan yang mana? Pemahaman yang pertama menurut Imam 3 madzhab tadi. Ini logika yang dibangun
Jadi dia punya alasan kuat. Kenapa harus Fatihah? Kok tidak seperti Hanafi yang menyempurnakan? Ini kenapa mengesahkan? Karena menurut kelompok 3 imam ini, bahwa ketika ada sebuah kalimat yang mengandung makna hakiki dan majazi, maka pemahaman yang diutamakan adalah pemahaman apa? Hakiki. Tidak bisa dia mengkait majazi. Yang dimenangkan adalah hakiki. Paham ya? Jadi dalam bahasa itu seperti itu. Pemahaman hukumnya. Wah, ini seru ngaji ini S3 ini. Duduk ngaji hiburan ya sekitar. Makanya paham nggak paham, ketok paham saja. Bensin terang nologo ya. Tapi saya kan akhirnya polisi melakukan. Kalau saya ngaji itu kalau udah menjelaskan detail kalimat itu kok udah enak gitu ya. Ya, dibocor kok kan nggak paham. Ini dijelas sama nggak paham ya, nggak salah ya. Sekawan bayi banyak nih. Ilana fil haqiqah. Itu wa qauluhu alis salatu wassalamu aidan la tujzi'u, orang mencukupi opos salatun la tujzi'u, ora cukup. Ora cukup itu berarti ini juga bahasa lagi. Tidak cukup itu maksudnya apa? Ya berarti tidak sah tadi itu kan. Opos salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Ini ada hadis ini yang memperkuat pendapat dari Imam Syafi'i. Jadi kalau kita tahu bagaimana perdebatan, ya, logika yang terbangun dalam setiap bentuk kesimpulan hukum, itu menjadi asik gitu. Asal paham itu menjadi asik. Ya kalau udah paham ya nggak ada asiknya, karena nggak paham. Paham di mana letaknya. La tuziu salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Wali fi'lilan krono fi'il itu apa? Agawi. Nabi itu ketika sholat melakukan wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kama kaya hadis rawa yang meriwayatkan sapa muslimun imam Muslim ma khabaril Bukhari serta hadis Imam Bukhari sallu kama raaitumuni usalli. Ini hadis induk, hadis babonnya istilah. Hadis ini hadis babonnya sholat. Lalu Nabi mempraktekkan. Atas dasar Nabi praktek itu, lalu Nabi memerintahkan, lihat kamu, kalau ingin sholat yang benar, lihat saya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini hadis babonnya yang berbicara tentang kaifiyah. Kaifiyah itu tata cara sholat. Ya. Babon. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti saya melakukan sholat itu. Nabi ini, namanya hadis fi'liyah. Lalu Nabi praktek. Jadi Nabi itu seringkali dalam hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran gitu lebih banyak memberikan contoh dalam bentuk praktek. Gitu. Nanti tentang waktu-waktu sholat, itu Malaikat Jibril langsung nungguin Nabi. Sholat mulai zuhur sampai subuh lagi. Malaikat Jibril itu ngajari langsung. Orang kok hanya sekedar diomongi, dikasih teori, gitu enggak. Tapi Bang Malaikat Jibril itu ngajak sholat Nabi. Sholat zuhur pada jam sekian sampai jam sekian, Nabi lalu menjelaskan. Nanti maghrib jam sekian sampai jam sekian sampai isya. Itu ditunggu Malaikat Jibril. Subuh juga begitu. Ya, karena Malaikat Jibril sekarang kan sudah tidak menurunkan wahyu. Kalau kamu ingin didampingi malaikat, ya malaikat Israel. Ya. Peti kan sholat jadinya. Dalam hadis di belakang nanti tentang waktu sholat, ya. Dan itu praktis, langsung sekali jadi, gitu. Tidak terlalu teoritik, tidak terlalu teori-teorinya, gitu. Ya. Jadi pembelajarannya itu langsung pembelajaran dalam bentuk praktek. Qala Al-Qurtubi, as-sahihu min hadhil aqwal iku qaulus Syafi'i. Nah, Imam Qurtubi ini lalu memberikan panduan kepada kita. As-sahihu utaikan sahih menurut Imam Qurtubi min hadhil aqwal iku qaulus Syafi'i wa Ahmad wa Malik. Berarti dia lebih dia apa? Lebih sepakat, lebih condong kepada tiga imam ini. Fil qaulil akhir. Alhamdulillah. Wa annal Fatihata iku muta'ayyinatun. Muta'ayyinatun itu menjadi harus. Iku muta'ayyinatun menjadi harus fi kulli rakatin. Li kulli ahadin 'alal umum, bagi setiap pribadi 'alal umum secara umum. Nah ini Fatihah menjadi keharusan
bagi setiap orang, baik itu makmum maupun imam. Tetapi makmum bisa ditoleransi ketika posisi dia tidak bisa membaca Fatihah itu karena asbuk atau lain sebagainya. Oke. Wa tata'ayyanu lan dadi tertentu ainun, fardu ain itu fardu yang tertentu ya, ainun. Wa tata'ayyanu lan dadi tertentu inda Syafi'iyyati apa qiraatul Fatihah fi kulli raqatin lil imami wal ma'mumi. Ini Syafi'i. Syafi'i lebih menegaskan, kalau tadi kan wajib Fatihah semua, apakah imam dan makmum harus berbeda lagi pendapatnya. Kalau Syafi'i dalam kitab takrib itu wajib makmum tetap membaca, meskipun itu makmum, bukan hanya imam. Bukan hanya imam dan munfarid. Kalau yang disepakati yang pertama tadi imam munfarid semua sepakat. Semakmumnya kayak apa? Berbeda lagi di antara tiga imam ini. Ini kan? Wala ta'ayyanu menjadi tertentu, menjadi harus. Ta'ayyanu itu menjadi fardu ain. Fardu ain itu fardu yang sifatnya individual. Lawannya fardu ain namanya fardu kifayah. Apa namanya? Fardu. Kalau kifayah itu perwakilan. Kalau ada yang mewakili, yang lain gugur. Tapi sing untuk ganjaran ya sing nglakoni. Gitu loh ya. Ada sholat jenazah itu fardu kifayah. Nah, isono sing nyolati yang lain gugur tidak berdosa, gitu loh ya. Namanya fardu kifayah. Tapi sing untuk ganjaran ya sing sholat, gitu loh ya. Sing liyane minimal sudah tidak dapat dosa untuk tidak melakukan. Namanya kewajiban yang sifatnya representasi. Dalam Islam itu ada luar biasa hukum Islam itu saja. Ya, ada yang sifatnya harus masing-masing fardu ain. Lalu ketika ada kehidupan sosial, lalu ada fardu kifayah. Ben ora sampai ke ono sing nyolati, tapi juga memberatkan semuanya wajib sholat, gitu ya. Bayangkan kalau ada jenazah wajib sholat, padahal orang sedang posisi kerja, kan dosa kabeh. Paham ya? Makanya lalu fardu kifayah, ya wis, sing pengangguran itu kayak sholat jenazah. Ya, lumayan, kena ono manfaatnya. Sing gak nyambut gawe itu sing diwajibno makili salat jenazah berarti dia gugurno liyane gitu kan. Gugurno liyane. Itu sistem hukum dalam Islam. Kata intinya itu tidak memberatkan, gitu. Tidak memberatkan. Nah, ada kehidupan sosial yang kita harus membantu secara perwakilan. Nah, itu kasus hukumnya ketentuan hukumnya namanya apa? Fardu kifayah. Fi kulli rakatin bil imami wal ma'mumi wal munfaridi sawaun akanat padha ono pas salatu sirriyatan am jahriyatan. Salat kang bangsa pelan itu salat apa ya? Zuhur, asar. Salat maghrib rakaat keberapa? Ketiga. Itu sirriyah bacaan. Paham ya? Bacaan Fatihah itu fi kulli rakatin sirriyatan am jahriyah. Sholat jahriyah itu ya maghrib, itu ada jahriyahnya. Isya 2 rakaat jahriyah, ya. Zuhur asar sirriyah semua, gitu, sirriyah semua. Bagi Syafi'i itu Fatihah wajib. Fardhon am naflan. Nah ini ya, tegas. Fardhon baik itu sholat fardu, am naflan atau sholat sunnah. Ya hadis krono hadis sholat liman yaqra bi Fatihatil kitab. Wa hadis sholat sapa Rasulullah as-subha. Fatakulat alaihil qira'ah. Falaman sarafa fatakulat mongko berat. Fasakulat mongko abot alaihi ngatasi Nabi al-qira'atu membaca. Falaman sarafa semangsane selesai. Insarafa itu selesai dari sholat. Itu namanya insiraf, bubar. Bubarannya itu insarafa. Falaman sarafa semangsane selesai sapa Nabi dari sholat. Fala dawu sapa Nabi inni arakum. Ini saat temen sunniku arakum taqra'una wara'a imamikum. Arakum memberitahu ngure weruh arakum meruhna sapa ingsun kum ing sira kabeh. Taqra'una silahkan kamu semua membaca. Wara'a imamikum di belakang imam kamu semua. Nah, hadis ini memberikan penegasan tentang keharusan membaca bagi seorang makmum. Innakum taqra'una wara'a imamikum. Wala dawuh nabi kulna. Wala dawuh soporowi hadis ya. Kalau dawuh soporowi hadis, kulna ngucap sopo kita. Kulna ngucap sopo kita, ya Rasulullah, i wallah. Mengarab biasa begitu ya, kalimat i wallah. Qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Qala dawuh sopo Nabi, la taf'alu aja melakukan sira kabeh illa bi ummil Qur'an. Ini penegasan hadis ini.
Nah, nanti Abu Hanifah tentu memahami dalam konteks yang berbeda. Gitu kan. Fa innahu la sholata liman lam yaqra, fa innahu saat temani kelakuan. Iku la sholata orang sholat, iku maujud liman kedhe wong. Lam yaqra kang orang membaca sapa man fiha ing dalem sholat. Fiha ing dalem sholat. Itu pemahaman yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Fahuwa nassun sarihun. Fahuwa mengkautai hadis iku nassun nas. Nas itu dalil. Sarihun yang cetha welo. Sarih itu artinya apa? Cetha welo. Kang wis jelas. Ya, bahasa Inggrisnya cetha welo. Itu bahasa Inggris. Khosun kang khusus. Yang sudah sangat jelas. Tertentu bi qiraatil makmum. Dengan bacaannya makmum. Tadi kan jelas toh? Suruh baca Fatihah oleh Nabi. Taqra'u al-Fatihata. Waro'a imamikum. Wahuwa dalla ala fardiyatiyah. Qiraatul Fatihati. Dalun. Ya, sifat ini ya. Dalun kang menunjukkan. Ala fardiyatiyah ingatasi wajibnya Fatihah. Titik. Wa dhahirun nafi utai dhahiri nafi. Iku muttajihun. Memberikan pengertian. Ilal ijza. Maring pengertian cukup. Kalau cukup, gak cukup, bukan sempurna, tidak sempurna. Ijza itu pengertian apa? Cukup. Kalau sesuatu dinyatakan tidak cukup, berarti tidak sah. Tidak sah. Kalau sesuatu dikatakan tidak sempurna, sah, maksiat. Cuman tidak sempurna. Gitu ya. Ai la tujzi'u, orang mencukupi. Apa? Kesimpulan hukumnya kalau tidak mencukupi itu apa? Tidak sah. Artinya apa? Tidak sah. Wa huwa taikaul iku kan nafi lidzati fil mali. Iku kan nafi kok mentiadakan. Lidzati maring zat fil mali ing dalem lidzati maring zat fil mali ing dalem al maali. Al maali itu tempat kembali dan harta. Wa qiraatul Fatihati kum mustasnatun. Dikecualikan. Minan nasi saking nas al-Qur'ani ala amiru bil istima'i al Qur'an. Ala amiru kang memerintahkan bil istima'i lawan mendengarkan ilal Quran. Terus begitu. Dalam hal Fatihah itu, ketika sholat, orang itu kan ada ayat Al-Quran. Ada ayat yang memerintahkan kita, nih ono Quran diwoco itu kamu mendengarkan. Kan begitu toh? Nah, hadis ini, ayat Al-Quran ini, idza quri'al Quran fastami'u itu kan perintah. Nih ono Quran diwoco maka dengarkan. Nah, ayat ini lalu dikecualikan dengan khusus bacaan Fatihah ketika sholat. Paham ya? Ketika membaca Fatihah ketika sholat. Makanya ketika makmum meskipun membaca dalam sholat jahriyah, kalau kita berpegang pada idza quri'al wa idza quri'al Qur'an fastami'u, maka kita kan harus diam mendengarkan. Tapi dalam hal sholat itu dikecualikan. Anda tetap saja harus baca Fatihah. Imam Syafi'i sampai segitunya gitu ya. Tetap saja kamu membaca itu karena ayat itu dikecualikan dengan hadis ini. Khusus di dalam sholat, kamu tetap baca Quran meskipun imammu sedang membaca Quran. Kamu tidak mendengar. Kamu tidak diperintahkan pada ayat tadi ini. Ayat tadi ini dikecualikan. Namanya mustasnatun. Dikecualikan. Jadi kalau orang tanya, loh, katanya kalau orang ada yang baca Quran kita harus mendengarkan. Loh, itu kok disuruh baca? Kan gitu toh. Jawabannya apa? Mustasnat. Dia dikecualikan. Di dalam sholat, menurut mazhab siapa? Imam Syafi'i. Tetap harus membaca Quran. Mustasnatun tadi. Minan nasi al-Qur'ani al-amir kang memerintahkan bil istima'i kelawan mendengarkan Al-Qur'an wal insat lan insat itu ningklingno ilaihi maring lahu maring Al-Qur'an. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ada perbedaan lagi waro'a al-Malikiyah wal Hanafiyah. Jadi di atas sepakat tapi dalam kasus buruknya di situ berbeda lagi. Waro'alan berpendapat soal al-Malikiyah tuh diteruskan ya, kadung asik ini soalnya. Kalau diputus nanti, ini kadung nggak paham, diteruskan nggak paham bisa. Gitu ya. Benteler bisa nih. Waro'alan berpendapat sopa al-Malikiyat wal Hanabilah, annahu layak pra'u al-makmum al-Fatihah. Nah ini kan, kalau menurut Maliki dan Hanafi, tidak perlu baca Fatihah makmum itu. Paham ya? Cukup diwakili oleh sobo. Nah. Imam siapa? Maliki dan Hambali. Ya, jadi harus Fatihah. Tapi sopo sing maca Fatihah berbeda lagi.
ya. Semua tadi 3 kelompok mazhab tadi, Syafi'i, Hambali, ya, Maliki mengatakan yang dibaca harus apa? Fatihah. Tapi lalu sopo sing wajib, mereka sepakat imam dan munfarid. Terus makmum bagaimana? Berbeda pendapat. Sudah nih, terus meneh ya. Kasih tahu mulang kamu nanti ngaji. Kepinter ngaji, kita nggak kelem mulang fisika nanti, mulang bahasa Inggris ya. Bifanfa'na bi barakatihim wa amitana fi tariqatihim. Allahumma salli ala Muhammad